Halo teman-teman, selamat datang di channel To Betrek. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruannya, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan lautan yang ada di Pasifik Utara. Di Pramal, Sofia dengan timnya mau melanjutkan proyek penelitian di situ. Dan mereka ini sedang mengamati evolusi dari seekor hiu yang kemudian sudah dipasang GPS. Dan tidak lama sinyal GPS itu pun terdeteksi. Dan 4 orang langsung turun ke air agar bisa melihat dengan lebih dekat. Bon, vous en êtes où les codes? Écho radar à 60 mètres. Dan mereka ini malah menemukan bayi paus yang sudah mati dijebak jaring. Kondisi lautnya benar-benar kotor. Sampai di perut itu ada isinya plastik semua. Chris kemudian mengecek, ternyata ini ada bekas gigitan di bayi pausnya. Dan tiba-tiba sekelompok hiu mako datang ke situ. Dan yang anehnya, hiu mako itu biasanya tidak berburu secara kelompok. Dan terlebih lagi, semua itu hiu mako betina. Dan datang si Lilith, hiu yang mereka teliti itu. Dan mereka ini syok. Dan dalam 3 bulan sudah jadi gede banget. Dan di sini Sofia minta untuk mengambil sampel untuk diteliti. Dan jadi ngamuk. Dan langsung balik arah menyerang mereka. Chris? Ah putain, mais elle est où la merde? Vous la voyez? Je vais passer là. Sofia, tu la vois là? Chris, réponds-moi là! Dan Sofia pun langsung buru-buru menyelang untuk menyerang mereka. Tapi telat, dan hanya ada si Lilith dengan tatapan sinisnya tersebut. Dan pada saat Lilith mau menyerang, Sofia menghindar. Tapi kaki Sofia ini kesangkut ke jaring. Jaringnya juga kesangkut ke siripnya si Lilith. Jadi dia ikut keseret ke dalam perairan dalam. Sofia pun berhasil untuk melepaskan kakinya. Dia buru-buru berenang untuk naik ke permukaan. Dan di sini alur akan maju 3 tahun kemudian. Dan Mika, si aktivis lingkungan yang masih muda ini, menemukan Sofia. Mika bilang kalau dia tahu keberadaan dari si Lilith. Dan Sofia pun diajak ke markas SOS atau Save Our Seas, nama kelompok konservasi lautnya si Mika. Mika menyuruh temannya si Ben untuk ngelacak lokasinya si Lilith. Dan kelihatan di monitor, Lilith sudah 3 hari ada di Sungai Seine yang ada di jantung kota Paris. Masalahnya, Lilith ini hiu mako, harusnya tidak bisa hidup di air tawar. Menurut Mika, bisa saja dia kesasar dan dia juga sedang bertahan hidup di situ. Jadi mereka harus buru-buru untuk menolong Lilith. Kalau kelamaan takut keburu mati. Tetapi Sofia masih pikirnya bisa saja GPS copot terus hanyut ke situ. Dan Mika ngajak dia untuk nyelam ke Sungai Seine untuk ngebuktiin. Soalnya kemarin itu juga ada kecelakaan di jembatan Mary. Mobil jatuh ke air tapi supirnya hilang. Dan bisa saja dimakan sama si Lilith. Tetapi Sofia ini masih tetap gak percaya. Dan pada malam itu Sofia ngecek lagi. Dan memang benar ada di Sungai Seine. Dan dia pun langsung menghubungi Mika. Tapi ponselnya Mika ini mati. Dan taunya si Mika ini sudah siap untuk menyelam ke sungai, dijagain oleh Ben. Dan Mika ini menemukan mobil yang jatuh itu. Dan di pintunya ada bekas gigitan.
Dan di sini tiba-tiba ada polisi datang. Ben kemudian narik-narik talinya si Mika untuk menyuruh Mika agar naik ke atas. Malah tiba-tiba talinya itu lepas dan Ben pun bisa kabur duluan. Pas Mika mau ngecek naik, di situ sudah ada si komandan polisi dengan timnya. Sofia juga sudah sampai di situ, tapi telat. Mika udah kabur dibawa oleh polisi. Sofia pun lanjutin ngikutin arah GPS-nya. Dan di sini dia pun sampai di tempat si tunawisma anjingnya si Ed juga ngegonggong terus ke arah sungai. Dan benar saja, dari kejauhan siripnya pun kemudian kelihatan. Tapi Sofia tidak melihat ini. Si Mika pun masih di kantor polisi dan masih ditanyai tentang alasan kenapa dia nyelam. Karena kesel, akhirnya Mika pun ngejawab ada hiu di Sungai Sen. Dan mereka pun tidak percaya. Giliran dikasih tahu, sementara itu Sofia pun masih ngikutin GPS-nya si Lilith. Ada anak kecil lagi main di tepi sungai. Dan Sofia pun nyuruh dia buat ngejauh dari air itu. Ayahnya anak itu pun kesal karena anaknya ini diteriakin kayak gitu. Gak tahu aja di dalam di situ ada hiu. Dan si Sofia ini ditelepon sama polisi. Mika yang minta mereka buat menghubungin Sofia. Ternyata polisi pun nemuin jasad sopir mobil yang hilang itu dalam kondisi jasadnya sudah hancur-hancuran. Mika yakin hiu itu menyerang orang tersebut. Setelah lihat jasadnya, Sofia pun jadi yakin itu pasti ulah si hiu. Akhirnya mereka pun dibawa sama Adil ketemu dengan atasan dia Angel buat ngebahas ini. Angel pun memerintahkan polisi sungai untuk ngecek ke dalam sungai itu dan beneran ada apa enggak. Dan Sofia pun udah coba nahan mereka karena bahaya kalau gak ada bantuan dari ahli mereka. Dan gak peduli, mereka malah menyuruh Sofia untuk ikut biar bantu ngelacak dari posisi hiu tersebut. Dan sekalian ngebuktiin kalau omongan Sofia dan Mika itu benar. Dan di sini mereka pun sudah dekat dengan posisinya, tapi belum kelihatan hiu tersebut. Padahal kedalaman sungai ini cuma 5 meteran. Dan Adil pun makin gak percaya dan jadinya ya udah 3 orang mau mencoba turun ke dasar sungai tersebut. Sementara itu, Mika tetap mau mantau dari daratan. Dia sampai juga di lokasinya. Tapi, dia malah menyuruh Ben untuk mutusin sinyal GPS yang ada di Lilith. Karena dia tahu Lilith pasti bakal dibunuh sama polisi-polisi itu. Waduh, itu si Lilith udah di belakang. Elle arrive. Seketika di monitor Sofia itu pun hilang GPS si Lilith karena sudah dimatiin oleh Ben. Ngerasa ada gerakan yang abnormal, mereka pun langsung buru-buru naik ke atas. Dan pas dicek pakai sonar kelihatan itu monitor dan percaya. Sekarang Sofia pun sempat lihat ada Mika di situ. Dia jadi tahu kenapa tiba-tiba sinyal GPS-nya itu hilang. Sofia pun datengin Mika, tapi Mika malah balik nyalahin dia, seakan-akan Sofia benar penyebab dari ini semua. Dan ini si Adil lagi lapor ke Angel terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Sekalian ngebahas gimana caranya untuk ngebunuh hiu itu. Masalahnya seminggu lagi Olimpiade Triathlon bakal diadain di sekitar Sungai Sen. Gimana cara ngeyakinin wali kota kalau di sungai itu ada hiu? Malam itu Adil nyari tahu tentang Sofia dan dia baru tahu
kalau Sofia itu salah satu yang selamat dari insiden penyerangan hiu 3 tahun yang lalu. Di sisi lain, Mika pun nyebarin video ajakan ke semua orang untuk menyelamatkan Lilith yang tersesat di Sungai Sen, dan kelihatan orang-orang tertarik untuk ikut. Je m'appelle Mika. J'ai inventé ce génocide. Augmentation. Les forçons à s'aventurer dans... Sauver, c'est... La sauver. C'est sauver... Dan si Adil pun di sini langsung bertemu dengan Sofia dan minta maaf. Dia juga buat ketemu sama wali kota biar wali kota di sini percaya akan keberadaan hiu tersebut. Dan di sini mau dipaksa gimana pun caranya harus ngebunuh hiu itu secepatnya lagi. Ken ngebahas rencana mereka, Ben tiba-tiba datang. Dia ngasih tahu kalau si Mika mau ngelakuin hal nekat. Sekarang posisi Lilith itu ada di kota Kombe, jalur lama yang terpisah dengan sungai, dan si Mika yakin Lilith bisa dipandu pakai sonar buat keluar dari sana. Yang jadi masalahnya banyak orang yang datang ke situ buat nyaksiin secara langsung. Mereka yang datang itu ya pendukungnya Mika. Setelah melihat video yang disebar kemarin, pas Mika baru memulai, Adil sama yang lainnya pun sampai. Adil pun langsung merintahin semuanya untuk keluar dari wilayah tersebut. Brigade fluviale, sortez de l'eau s'il vous plaît. Non, attendez. Pour accompagner jusqu'à la sortie. Adama. Dan di sini dia pun mau kabur, dan di sini dia pun sendirian dan dia di bawah dan sempat beranak di situ. Mika pun menyentuh anak si Lilith dan diperingatin tuh sama si Sofia, si Lilith bisa marah. Dan benar saja, si Lilithnya pun kelihatan mau ngamuk. Dan terpaksa Adil pun nyemplung buat nyeret Mika keluar dari air. Mika pun masih menolak. Pas dia mau kabur, tiba-tiba saking ngamuknya, si Lilith ini sampai ngebunuh anaknya sendiri itu. Keadaan jadi kacau, banyak orang yang terluka, bahkan di sini ada beberapa yang pingsan. Dan yang jadi korban terakhirnya itu adalah Leo. Mereka gak bisa menyelamatin dia. Semua korban pun dibawa ke rumah sakit. Sofia ngerasa bersalah banget atas semuanya, dan Adil dan Sofia pun dipanggil ke TKP. Ternyata polisi menemukan bangkai bayinya si Lilith di bawah, dan di sini mau diteliti oleh Sofia. Pas diteliti ditemuin banyak keanehan. Hiu ini bisa beradaptasi di air tawar, dan mereka ngerasa aman hidup di jalur kota Kombe itu. Dan mereka bakal bertumbuh kembang di sana sebelum akhirnya balik ke laut. Dan gak cuma itu, ternyata hiu betina ini tuh lagi hamil, padahal usianya masih sekitar 2 bulan. Menurut Sofia, Lilith bisa bereproduksi sendiri dan enggak butuh hiu jantan. Berarti Lilith sudah berevolusi dan udah nurun ke bayinya ini. Dan gak menutup kemungkinan bayi-bayi Lilith yang lain juga masih ada di jalur kota Kombe. Dan Sofia, Adil sama Angel pun menemui si wali kota. Tapi tetap saja si wali kota ini gak mau batalin acaranya. Bahkan di setiap wawancara dia bilang aman, berita hiu itu gak benar. Dan mereka pun di sini percaya karena acaranya itu akan diadakan besok dan jangan sampai banyak korban lagi. Sofia sama Adil pun mulai ngejelasin rencananya ini, dan misi dari Boycard sama dengan tim-tim penjinak bom juga ikut bantu. Intinya mereka mau ngeledakin si Lilith.
Dan sudah di hari pembukaan acara tersebut, Sofia dan juga Adil dan juga Beruti mau memasang peledaknya di terowongan mereka menyelam lewat kota Kombe atau jalur lama. Sementara itu, di sini dia pun lagi mau OTW anterin Markus buat ngebukain jeruji terowongannya. Mereka malah dihadang oleh militer dan melapor ke Angel. Angel pun langsung merintahin militer untuk ngasih izin lewat mereka karena ada urusan yang begitu penting. Mereka pun sampai di lokasi peledak. Pas si ini menyalakan suar, banyak banget hiu di dalamnya. Oh putain. Di situ mereka pun pelan-pelan untuk mengaktifkan pemancar infrasoniknya untuk manggil si Lilith dan yang lainnya juga sambil masang peledak-peledaknya. Tapi si Lilith ini belum kelihatan juga. Pas semua peledak sudah disiapin, tiba-tiba Lilith datang dan langsung menyerang mereka. Il y a quelque chose qui va pas. Bien reçu. Allez. Wakar. Attendez, elle est toujours pas là. Dan di sini dengan peledaknya diaktifin karena kelamaan dia juga jadi makin brutal. Dan di sini dia pun sempat kabur. Mereka alhamdulillah masih selamat dan Karo dengan Marus pun sudah panik banget nungguin Sofia nyelam lagi. Dia mau ngecek si Lilith beneran mati atau tidak. Dan ternyata di sini Lilith itu masih hidup. Dia ngasih tahu yang lain sambil berenang cepat, mungkin ke perahu. Tiba-tiba yang pertama dicaplok sama si Lilith itu adalah Marus. Marus di sini kena caplok dan Sofia dan Adil pun berhasil naik ke perahu mereka yang sudah kebalik, sementara si Lilith malah berenang menuju ke perenang yang ada di sana. Dan di sini persatu perenang pun hilang. Di sini Lilith akhirnya ada satu orang penonton yang nyadarin kalau ada hiu yang ada di sana. Dan pas lagi Lilith nyaplok orang sambil lompat keluar dari air, baru itu udah kelihatan sendiri. Dan para pasukan militer pun datang untuk mencoba menembaki si Lilith. Masalahnya di sungai itu sering ditemuin peluru-peluru artileri bekas perang, takutnya masih banyak dan kalau kena tembak malah jadi ledakan nantinya. Dan benar, meledak. Ledakan itu pun ngejebulin pembatas antara sungai dengan laut dan banjir besar. Semua orang pun keseret gelombangnya dan kalian tahu apa? Malah jadi lebih banyak hiu yang masuk. Sekarang hiu yang menguasai kota Paris. Ya, itu adalah alur cerita film dari Under Paris. Dan ini pun benar-benar menarik sekali. Dan baru kali ini ada film hiu, tapi hiunya yang menang. Dan untuk kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.